Halo, saya Mano dari Thursday Night Club dan juga Journals. Dan saya Hasbi dari Thursday Night Club juga. Terus dari mana ya? Dari Sima Utilize. Terus ngeband juga di Haul. Dan Collapse. You are watching Arena Experience Community Peak. Berapa ya? Yang interview itu bukan sih? 12 kayaknya. Bro Elis ya? Bro Elis dulu di salah satu kantor, salah satu brand. Sebutin boleh nggak? Sebutin brand boleh? Oh boleh. Dulu si Elis sempat interview di maternal gitu waktu zaman di Lagi jaya-jayanya Elis. Sama di Cukangkawung, jadi itu baru pertama kalinya ketemu Hasbi. Ya, kita salaman nggak sih pas kenalan? Enggak lah, udah. Kan kalau di lingkaran skena kita mah nggak ada tuh salam-salaman, kayak negarawan banget kalau salaman gitu. Kayak gitu. Oh ya tahu Manu Hasbi, udah klik aja langsung. Karena saya tuh karena kebenaran kerja juga di yang ngedevelop brand Carry Goods juga lah gitu. Jadi interest saya sama barang-barang Carry Goods teh lumayan tinggi lah. Ini lihat, ini salah satu produk Amerika gitu ya, lupa pokoknya. Tapi emang dia bagus lah gitu. Terus dari hardware-nya terutama dia punya ini nih, bakal ini teh kayak custom, jadi emang bikinan dia sendiri doang gitu. Ini messenger bag dari Chrome buat yang seneng sepedahan. Biasanya messenger bag dipakai buat ya sama messenger juga ya. Biasanya kalau di New York, di Amerika gitu lah banyak yang pakai gitu. Chrome teh salah satu brand Carry Goods tas gitu yang saya seneng dari dulu. Soalnya material, terus aksesoris begini-begininya teh anjir niat pisan gitu. Edan lah pilihan saya ini. Chrome messenger bag. Yang punya ide pertama kali untuk bikin Thursday Night Club itu Mano. Sebenarnya bukan, itu Vidi. Vidi, ya benar. Jadi pertamanya itu dulu tempat kerja saya sebelumnya Material Disaster, terus saya kerja di OS, jadinya digabungkan lah itu tempat kerja itu. Jadi dulu si OS pernah menawarkan sesuatu sama Maternal, dan Maternal minta untuk program, berjalan seiringnya waktu, lumayan alot juga itu. Nah akhirnya saya pindah ke OS, dan di OS jadi lebih gampang lah jalannya. Birokrasinya lebih gampang, dan akhirnya terbentuklah Thursday Night Club. Konsep juga semua sebenarnya dari Vidi ya. Konsep, nama, semua dari Vidi. Jadi kayak kenapa konsepnya ngobrolin musik, terus untuk lagu-lagu pilihan yang diputerin di program kita tuh kan pilihan dari Narsum kan, itu juga konsepnya dari Vidi juga semua. Makanya story behind the tracks itu dari Vidi juga sih. Jadi makanya kalau dibilang apa tadi ide pertama kali Vidi sih. Vidi Nurhadi, ketua desainer Bandung. Selain ada brand-brand dari lokal dari Bandung dan Indonesia, di Arena juga ada brand-brand dari luar. Salah satunya ini Tracer. Mungkin di Bandung agak susah juga ya mencari Tracer selengkap di sini gitu. Salah satunya ini, mungkin si face dari Tracer ini sedikit mengingatkan terhadap almarhum Pelp ya, dari Tracer yang sudah meninggal. Dan dia sering sekali memakai face kayak seperti ini. Tapi dia yang pakai nggak tahu Tracer atau enggak. Pokoknya ini mengingatkan sama Pelp lah. Ini kalau dipakai nggak cukup kayaknya. Tapi kalau ada XL-nya minta ke gudang kayaknya. Sebenarnya si Hasbi itu pilihan ketiga, sebenarnya opsi ketiga. Karena yang paling haus ketenaran tuh Hasbi. Pertama sebenarnya gue ngajakinnya Dika pertama. Dika ternyata si waktunya nggak bisa katanya, soalnya kan baru punya anak juga. Terus Dinar sama udah punya anak juga. Dan ini satu-satunya punya anak tapi bebas waktunya. Mungkin dia haus ketenaran. Bukan. Konsep bebasnya tuh karena apa ya santai lah gitu. Rumah tangga saya tuh bukan gimana ya jadinya. Ya lebih santai lah gitu. Yeah. Alhamdulillah istri juga mendukung gitu, istri dan keluarga mendukung. Jadi ya ketika ditawarin, ayolah silahkan. Terus pada saat itu juga kebenaran kalau saya pribadi lagi kayak nggak pengen banyak mikir, nggak pengen banyak ini bakal konsepnya apa ya, udah jalan aja dulu. Karena sebelumnya kan banyak, kalau dulu Hasbi yang dulu tuh kayak anjir, ini gimana ya, ini gimana konsepnya. Enggak sih, kemarin diajakin ayo siaran, ayo deh gitu.
nggak pakai training, nggak pakai apa-apa, makanya kalau siaran amburadul ya wajar. Penyiar amatir soalnya. Kita bukan penyiar, kita host. Ya, tukang cablak kan. Amatir lah ini. Terus berikutnya kalau saya ini apa, kardigan. Cocok lah kalau kayak sekarang kan lagi cuacanya panas nggak jelas gitu, jadi kayaknya cocok ini sih. Di saya sih kayaknya masuk sih ya, kedewasaannya terlihat. Ini visi dan misinya terbentuk dengan sendirinya lah. Ketika melihat respon dari publik juga positif, dan kebanyakan yang lebih positif itu yang band-band baru ya. Jangka panjangnya emang untuk visi sih pengen jadi wadah wadah ya. Ekonomi kreatif. Ya buat ekonomi kreatif Kota Bandung gitu. Terus ya jadi kan regenerasi tuh, ingat banget waktu itu si For Futura kita ngobrol sama Eca, dia ngomong salah satunya teh ngomong kayak regenerasi skena di Bandung gitu khususnya nggak melulu di bandnya aja gitu, tapi kayak faktor-faktor pendukung yang lainnya teh harus ada regenerasi juga dan gitu. Oh ya kita setuju, mungkin kalau disebut yang mulianya mah kayaknya visinya itu ya. Kita jadi regenerasi media, wadah baru lah, wadah bagi band-band atau musisi-musisi Bandung atau seniman yang pengen mempromosikan karyanya. Jangka pendeknya mah ya sejauh ini mah ya udah ada band baru, ada musisi baru yang masih di ranah apa? Getek nyebut indie deh. Ya di itulah gitu. Jadi itu aja dulu. Bisa ngobrol, bisa apa gitu. Karena ternyata orang teh senang ngobrol juga gitu, senang diajak. Kan ada aja nih orang bisa ngobrol nggak ya, bisa diajak sharing nggak ya, apa ternyata kalau udah gitu mah keluar tuh kan, wow, pengalamannya kita berapa gosen tuh ya. Gosip skena lah gitu. Lalu berikutnya gue bakal milih kaos yang menarik tuh ini, Bastard of Young, brand dari Bandung yang digaungi sama Aldi Kusuma. Ini tuh ngambil dari logo PIL, Public Image Limited, dari band post-punk eksperimental gitulah dari Inggris, satu band tua. Jadi ini logonya bagus, terus ada tie-dye juga. Karena kalau kaos tie-dye itu kebanyakan suka oversize, dan karena badan saya oversize jadi kayaknya masuk deh ini. Burger Kill paling ya pengennya, penasaran ya. Lokal. Satu band? Enggak, siapa lagi ya? Maksudnya Burger seband gitu. Slang pengen sih dengerin. Gua tuh. Orang pada si Bim apa gitu. Iya sih. Kan berapa puluh tahun tuh main drum ini. Duk tak gitu. Kan kalau luar kebenaran kan emang jadi kita kerjasama sama Jurnals lagi mau bikin buku hikayat Frank Ocean di Nusantara. Jadi kemungkinan kalau luar sih pengennya Frank Ocean. Napak Keras. Pokoknya hikayat jejak Frank Ocean di Nusantara. Emang lagi ada kerjasama, ini kita bocorin dikit lah. Kerjasama TNC sama Jurnals lagi mau bikin buku itu. Jadi kemungkinan Frank Ocean jadi biar sekalian buat bahan buku ya. Kalau gue pengennya penasaran lihat Mesuga sih, kebayang Mesuga main di OS ya. Di studio segede gitu. Dengan alat segede pantapan Oh, banyak sih kalau luar mah. Banyak sih. SNSD pengen, kan lucu aja gitu kan, kebanyakan ada AT-AT semuanya. Ya, tapi ada tanda-tanda Ajuma. Yang sekarang siapa ya? Ya Twice lah. Twice. G-Dragon boleh lah. Berikutnya ini kalau saya denim, ini dari Eastwood. Yang saya suka tuh ada apa ya? Ada detail-detail, ya bukan detail sebutannya apa ya? Ya ada usaha lain lah biar si denimnya nggak serupa dengan denim lain gitu. Ini sih. Kan, wow, oke. Padu padannya, ini oke sih. Paling seru mah kalau saya pribadi itu kalau ngobrol sama pelaku-pelaku skena lah dari dasawarsa dari dekade-dekade sebelumnya gitu, kayak sama Kentang itu seru. Barus itu baru seru. Mas Dot
banyak hal-hal yang kita nggak tahu. Kalau itu kalau pribadi mah kadang-kadang ada pertanyaan, kadang kan pengen nanya kayak ke Mas Dot, pengen nanya tentang komunal kan, cuma kalau lagi ketemu lagi nongkrong kan kayak masa nanya nama aslinya kagok lah gitu. Jadi akhirnya emang punya wadah buat kita nanya teman-teman yang memang aktif dari sebelumnya gitu, sama Rambo juga itu seru juga. Terus siapa lagi ya? Hampir semuanya seru sih, paling seru gue mah kemarin Siapa? sama partner siaran Kenny. Jadi dia berhalangan hadir dan gantinya Kenny. Aduh Kenny, itu mah ya. Udahlah. Kan Kenny berkesan baru awal. banget. Cuma kalau yang baru-baru sih band kayak sama Leipzig seru karena itu ternyata orang-orangnya seocon itu gitu. Jadi itu kayak hampir ketawa-ketawa ya. Temu best friend juga ya di Leipzig. Terus paling seru lagi pas Coach Club sama Bleach karena ada 9 orang, berarti total 11 orang sama kita di ruang siaran ya. Jumpa lagi berikutnya, saya bakalan memilih pakaian buat sehari-hari saya itu catwalk. Aduh saya muret. Topi catwalk karena saya sering bersepeda dan malas memakai helm. Jadi catwalk salah satu pilihan yang tepat untuk digunakan sebagai pelindung kepala ketika bersepeda karena di sini selain warna yang cerah ada lubang-lubang seperti itu juga yang membuat rambutmu bisa bernapas dengan lega. Jadi nggak ada ketombean ya ketika pakai ini ya. Dan jadi kepala dingin, jadi nggak nafsuan, jadi kepalanya dingin aja gitu setelah pakai catwalk. Ada, cuman masih nyari jadwal yang pas ya karena kita sibuk semua. Worthless Unit mah dari nama aja udah worthless ya. Ya kan sebenarnya itu nggak ada personal tetap, jadi emang rencananya emang ada franchise di masing-masing kota. Jadi kalau misalkan ditanya kemana, ya mungkin di kota lain ada, di Bandung lagi nggak ada gitu aja. Tapi kota lain juga nggak ada. Adalah kayaknya. Adalah. Tapi nggak kepengen bikin apa-apa juga ya. Nanti lah. Udahlah kayaknya. Udahlah. Cukup. Hey, terakhir saya tuh topi. Kebenaran karena sekarang saya lagi kayak harus olahraga. Jadi pilihannya karena kan panas ya kalau kayak olahraga gitu, outdoor gitu, lari. Pilihannya pakai caps lock. Nih. Ini teh fittingnya teh saya udah beberapa kali beli, beberapa punya juga fitting topinya teh enak gitu. Terus harganya kan nggak terlalu mahal lah. Terus seneng aja terus ini sweat rhythm teh kayak masih mencerminkan saya sebagai musisi anjir. Ini kita coba ya. Cocok gitu. Lalu tadi sebelumnya dibilangin bahwa di Arena ada brand-brand luar juga untuk celana. Di mana lagi di Bandung bisa melihat Dickies sebanyak ini warnanya, koleksinya ya. Terus karena saya juga agak susah untuk mencari brand lokal dengan ukuran saya, jadi saya memilih Dickies untuk celana ya. Karena warna hijau ini kayaknya cocok nih buat dipakai. Jadi kelihatan mature aja gitu jadinya ya. Kalau yang ini sih saruanya, jadi ini aja deh yang hijau, Dickies di Arena. Tapi harganya naik, tapi nggak apa-apa lah. Dimana lagi bisa mendapatkan Dickies di Bandung secara langsung, kalau beli online kan jauh ya. Jadi kalau mau langsung pakai, apalagi celana harus dipakai dulu. Karena fitnya berbeda-beda, jadi datang aja ke Arena buat Dickies. Arena Experience. Anjing panjang, ini bisa jadi buku juga sih sebenarnya. Edan. Nggak kepikiran bikin buku ya Arena ya? Konsisten. Kalau kata saya maksudnya dari Arena tuh mengalami banyak surut. Bukan pasang surut sih, maksudnya ketika ada gelombang-gelombang baru fashion gitulah ya di dunia fashion, dari retail segala macam teh, Arena teh bisa bertahan gitu dari yang dulu kan sebutannya mah distro gitu ya, dari distro terus sekarang akhirnya bisa jadi kayak semacam konsep store dan lain-lain, terus bisa mengembangkan bisa berkembang juga dengan brand di dalamnya gitu. Itu sih konsisten sama adaptasinya oke sih, adaptable. Makanya kalau saya sih alhamdulillahnya kenal gitu sama teman-teman di Arena juga, jadi banyak belajar juga gitu. Kalau saya pribadi, nggak tahu kalau Mano kan
Dia kan agak kurang into ya. Baju band terus soalnya. Ya salah satu baju band itu dapat dulu di arena pas Ya. zaman Dago ya. Ketika masih susah untuk mencari alternatif lain untuk mencari barang-barang import, arena termasuk salah satu yang menyediakan di Bandung. Kayak dulu sepatu Vans belum masuk Indonesia deh. Arena udah ada masalahnya. Fans yang biasa mah ada, kalau yang kayak hitam putihan di Planet Sports ada di IP, cuma arena tuh Setelah ada. itu kan. Ada tuh yang kayak dulu jual si arena sempat kayak dulu beli tuh fans No Doubt, yang seri No Doubt, terus fans yang aneh-aneh tuh dulu di arena Dago banyak kan, makanya ya itu jadi acuan juga gitu. Anjir mau beli apa di arena gitu, gitu. Terus ya itu dari dulu kan di arena shopkeeper terutama banyak juga tuh ya pegawai bandnya gitu, jadi oh ada si AA ini gitu, dulu kan ada siapa, ada Teddy ya bener ya, Teddy Baskin Bagal, Debek, terus kan sekarang ada Andika Surya. kalau kan udah ke shopkeeper, berarti ini nggak pernah shopkeeper di sini. Oh, ada Agung sekarang. Ada Agung Mak ya. Agung Mak, jadinya seru sih. Itu apa ya? Jadi kayak tradisi tapi sebenarnya nggak disengaja juga kan? Mungkin gitu ya. Mungkin ya gitu. sih. Kalian tahu nggak sih mereka siapa? Nggak tahu.